Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brainda Ilmi Mahaputri Alfat dengan NIM 23050724072. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Penggunaan Teknologi Virtual Reality dalam Pemodelan Visual Bangunan. Pada bagian pertama proposal, yang pertama dibahas adalah bagian pendahuluan, di mana isi bagian pendahuluan ini terdapat latar belakang. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, disebutkan bahwa dalam penataan ruang terdapat 3 tahapan yang perlu dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Oleh sebab itu, perencanaan merupakan tahapan awal yang memiliki peran penting sebelum pembangunan suatu ruang dan bangunan dimulai. Dalam tahap perencanaan, sebuah bangunan akan dibahas secara keseluruhan mengenai desain bangunan dan desain ruang, ukuran tiap ruang, jumlah ruang dalam bangunan, rencana tampak depan, rencana atap, hingga anggaran biaya pembangunan. Selain itu, jenis pondasi yang akan digunakan hingga detail pondasi akan dibahas dalam tahap perencanaan karena merupakan hal penting bagi para pelaksana pembangunan. Seiring berjalannya waktu, bentuk bangunan saat ini telah banyak mengalami perkembangan. Masyarakat selaku konsumen dan penghuni sebuah bangunan juga memiliki tingkat ketertarikan yang semakin tinggi, sehingga inovasi baru sangat diperlukan oleh para arsitek dan tenaga teknik sipil. Dalam perencanaan sebuah bangunan, diperlukan rancangan gambar desain sebuah bangunan secara keseluruhan agar calon penghuni dapat mengetahui dan memilih desain sesuai seleranya. Pada saat sekarang ini, gambar hasil rancangan rumah masih banyak menggunakan media buku atau kertas yang hanya menampilkan gambar 2 dimensi. Informasi yang tertera dalam tulisan maupun gambar 2 dimensi belum memberikan gambaran desain secara detail jika hasil desain rumah akan diterapkan ke dalam dunia nyata. Pemilik rumah juga tidak bisa bereksplorasi secara langsung melihat hasil rancangan rumahnya dan melihat desain rumah pada sudut yang diinginkan. Dampak masalah tersebut, pemilik rumah tidak dapat melihat bagaimana gambaran atau bentuk rumah yang sudah jadi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat merupakan kunci utama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Smartphone dan perangkat device dapat dimanfaatkan sebagai media bagi masyarakat untuk memunculkan gambar dalam bentuk 3 dimensi, salah satunya dengan menggunakan teknologi virtual reality. Virtual reality atau realitas maya adalah teknologi yang dibuat sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Komputer simulate environment. Lingkungan yang ditirukan dapat menjadi mirip dengan dunia nyata. Pengalaman realitas maya yang representatif dengan mengikut sertakan simulasi kombinasi hasil penginderaan, visual, audio, dan peraba. Komputer membantu simulasi terhadap suatu objek nyata dengan membangkitkan suasana 3 dimensi, sehingga membuat pemakai seolah-olah terlibat secara fisik. Kemudian bagian 2 pada bagian pendahuluan, yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa peran teknologi virtual reality di dunia teknik sipil dan arsitektur? Yang kedua, produk dan aplikasi apa yang sudah ada yang bisa digunakan dalam penggambaran desain visual bangunan? Yang ketiga, bagaimana teknik menggambar bangunan sipil menggunakan perangkat device? Yang keempat, bagaimana merancang aplikasi mobile agar pengguna dapat melihat desain rumah secara 3 dimensi menggunakan teknologi virtual reality sehingga menjadi interaktif. Selanjutnya dibahas tujuan penelitian. Tujuan yang penulis harapkan
adalah yang pertama, mampu membangun aplikasi mobile dengan menerapkan teknologi virtual reality. Yang kedua, dapat memanfaatkan teknologi virtual reality untuk mendesain dan melihat hasil rancangan desain rumah berbentuk 3 dimensi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan keamanan proyek melalui aplikasi virtual reality di teknik sipil. Yang keempat, mampu mengatasi keterbatasan teknik realitas virtual dalam teknik sipil. Yang kelima, meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap desain rancangan insinyur sipil. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, memudahkan pengguna untuk melihat hasil rancangan rumah dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua, menampilkan hasil desain rumah secara interaktif dan terlihat nyata. Yang ketiga, memudahkan pengguna untuk melihat hasil desain rumah pada sudut yang diinginkan secara mendetail. Kemudian bagian selanjutnya yaitu batasan istilah. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian, yaitu penggunaan teknologi virtual reality dalam pemodelan visual bangunan. Yang pertama, teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani kuno, tekne dan logos, yang berarti keterampilan dan ilmu tentang. Istilah teknologi berarti studi tentang instrumen atau alat yang dapat menghasilkan sesuatu atau ditujukan untuk sesuatu guna mempermudah kehidupan manusia. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perangkat modern yang mampu menciptakan karya 3 dimensi. Kemudian yang kedua, virtual reality. Virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan dapat berinteraksi dengan lingkungan 3 dimensi yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata atau imajinasi. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan dalam penggambaran visual suatu rancangan bangunan dalam bentuk 3 dimensi. Yang ketiga, visual. Menurut KBBI, artinya dapat dilihat oleh mata. Visual sering digunakan untuk menjelaskan suatu produk atau karya menurut penglihatan. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggambaran dan penilaian terhadap suatu rancangan bangunan. Masuk ke bagian kedua dalam proposal, yaitu kajian pustaka. Di bagian pertama ini akan tercantum penelitian terdahulu yang relevan. Judul penelitian yang pertama, pembuatan aplikasi virtual reality tour untuk promosi desain rumah. Studi kasus PT Garis Berada di Tangerang Selatan, tahun 2019. Penelitian ini bertujuan agar penerapan virtual reality dapat memudahkan dan menarik bagi pelanggan dalam mempromosikan desain rumah. Judul yang kedua, pembuatan aplikasi tata ruang 3 dimensi gedung menggunakan teknologi virtual reality. Studi kasus Graha ITS Surabaya, tahun 2012. Penerapan virtual reality sebagai media promosi gedung serbaguna Graha ITS Surabaya agar berbeda dari media promosi gedung lainnya yang dapat memberikan informasi dan persepsi yang akurat seolah pengguna sedang berada di dalam gedung. Judul yang ketiga, aplikasi teknologi virtual reality bagi pelestarian bangunan arsitektur, tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjalankan pelestarian bangunan bersejarah dengan teknologi virtual reality. Judul yang keempat, perancangan AR dan VR berbasis Android untuk media promosi pengembang perumahan PT Gria Pantura Mandiri Kendal, tahun 2020. Bertujuan menawarkan solusi, yaitu aplikasi berbasis Android yang menerapkan teknologi AR dengan brosur sebagai marker dan VR yang mengizinkan pengguna untuk menelusuri
setiap bagian rumah secara virtual 3 dimensi. Kemudian bagian kedua dalam kajian pustaka yaitu landasan teori. Teknologi virtual reality yang lebih awal adalah peta bioskop Aspen yang diciptakan oleh MIT pada tahun 1977. Programnya adalah suatu simulasi kasar tentang kota Aspen di Colorado. Akhir tahun 1980, istilah virtual reality telah dipopulerkan oleh John Lanier, salah satu pelopor modern dari bidang tersebut. Pada tahun 1985, Lanier telah mengembangkan dan membangun sistem kacamata hitam dan sarung tangan yang terkenal pada masa itu. Virtual reality adalah bentuk teknologi yang membuat komputer menghasilkan dunia atau lingkungan imersif di mana manusia bisa menjelajah di banyak situasi dan berinteraksi. VR dapat digunakan sebagai alat pendukung untuk rekayasa dalam proses prototip, desain, dan simulasi. Hal ini bukan saja ditujukan bagi kepentingan pendidikan dan penelitian, tetapi juga keperluan hiburan dan pariwisata. Negara-negara maju seperti di Eropa telah memanfaatkan teknologi virtual reality untuk berbagai keperluan, termasuk pelestarian bangunan bersejarah. Bahkan, pengembangannya sangat pesat untuk sektor pariwisata. Teknologi ini menawarkan model restorasi, renovasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi bangunan secara maya, baik untuk keperluan pariwisata, penelitian ini maupun pedoman bagi realisasi konstruksi di lapangan. Kemudian bagian ketiga dalam proposal ini yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai penerapan teknologi virtual reality pada perencanaan pembangunan sudah banyak diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan sebagai suatu konsep penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Adapun metode yang digunakan adalah studi pustaka. Yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan yang dipilih menggunakan pendekatan kualitatif rasional. Rasionalisme didasarkan pada kerangka teoritis yang berasal dari teori-teori yang diketahui atau penelitian masa lalu yang dikonstruksi sebagai proposisi. Bagian yang ketiga, sumber data dan data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian, penggunaan teknologi virtual reality dalam pemodelan visual bangunan adalah penelitian-penelitian terdahulu dan pendapat para ahli yang terkait. Data didapatkan dari literatur yang sistematis dengan topik penelitian yang sudah terbukti kebenarannya dan sudah terpublikasi. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan membaca, menganalisa, dan mempelajari literatur berupa jurnal dan website yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Data-data pada penelitian ini didapatkan dengan studi pustaka, yaitu pengumpulan informasi dari literatur pada jurnal dan website yang juga mengambil dari pendapat-pendapat para ahli. Kemudian data tersebut dianalisis, dievaluasi, dan disintesis secara kritis. Temuan penelitian, teori dan praktik peneliti dan praktisi dengan membandingkan data dari jurnal satu dan lainnya, serta meninjau dari segi para ahli. Sekian dari saya berharap proposal ini dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.